tenaga kerja langsungnya. Nah, bahan langsungnya kan tadi dari dari yang departemen sebelumnya, kayak yang saya bilang, barang jadinya di departemen 1 itu jadi bahan bakunya di departemen 2 ya. Nah, terus ini juga ada overhead pabrik sama tenaga kerja langsung. Di situ dari barang dalam proses di departemen tenun, dia akan masuk ke barang dalam proses departemen penyelesaian. Nah, di departemen penyelesaian itu juga ada tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Oke. Terus habis itu dari penyelesaian, kalau sudah dia akan masuk ke barang jadi. Nah, barang jadi nanti ditransfer ke harga pokok penjualan. Sudah selesai. Paham sampai sini? Dia mau ditanyakan enggak? Karena ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Oke, kalau enggak, buka halaman 11.9. Nah, di 11.9 itu tolong didengarkan ya. Itu karena ada beberapa letak yang salah. Itu kan ada jurnal umum Departemen Tenun ya. Nah, itu yang barang dalam proses. Mbak-mbak sama Mas kelihatan ada XX itu kan, yang di jurnalnya. Ya. Nah, itu XX yang barang dalam proses biaya bahan baku tenun, itu dipindah ke sisi debit, bukan kredit. Itu kan dua-duanya sejajar toh di sisi kredit. Yang atas dipindah ke sisi debit XX-nya. Jadi itu ketika pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan departemen tenun. Jadi barang dalam proses biaya bahan baku sama debit kreditnya persediaan bahan baku. Terus habis itu yang nomor 2 itu juga XX yang pertama dipindah ke debit. Sudah? Yang nomor 3 enggak apa-apa. Nah, yang nomor 4 itu XX-nya debit kan ada 2. Nah, barang dalam proses yang biaya overhead pabrik yang XX di debit kedua itu dipindah ke kredit. Jadi semua biaya produksinya dari departemen tenun itu dikredit karena dia akan masuk ke barang dalam proses. Jadi biaya bahan bakunya departemen penyelesaian. Jadi XX yang di debit kedua itu dipindah ke kredit. Jadi debitnya cuma 1, kreditnya 3. Udah? Oke. Di situ dilihat halaman berikutnya. Di situ yang nomor 5. Sebentar. Itu XX-nya dipindah ke kredit. Yang XX biaya overhead pabrik itu dipindah ke kredit. Jadi itu juga 1 debit,
3 kredit. Sudah? Habis itu yang nomor 8 sekarang. Yang nomor 8 itu 3 XX yang bawah dipindah ke kredit semua. Udah ya. Udah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh di halaman 11.11. Oh, ini ada soalnya di PPT. Jadi perusahaan teks ini departemen pembantu dan sistem biaya proses. Jadi perusahaan tekstil yang terdiri dari departemen tenun dan penyelesaian mempunyai sebuah departemen pembantu yaitu departemen listrik dan tenaga. Tiap bulan departemen ini menghasilkan 500.000 kW. Terus dengan total biaya 30 juta atau 60.000 per kWh. Penggunaan listrik departemen tenun itu 200.000 kWh dan departemen penyelesaian 300.000 kWh. Nah, ini cara mencatatnya gimana? Ya tinggal dikalikan aja. Kan dia pemakaiannya di departemen tenun kan 200.000 dikalikan 60, sedangkan departemen penyelesaian 300.000 dikalikan 60, ketemunya segini. Jadi overhead pabrik dari departemen tenun itu 12 juta, overhead pabrik dari departemen penyelesaian itu 18 juta di debit. Kreditnya departemen listrik dan tenaga. Paham ini? Nah, sekarang dibuka halaman 12. Ini masuk ke contoh soal. Laporan biaya produksinya. Di sini ada yang namanya proses penentuan nilai. Di situ ada departemen 1 ya. Departemen 1 itu kan ada bahan bakunya 1000 unit. Itu totalnya 16.000, upah langsungnya 20.000 sama overheadnya 12.000. Nah, ketika dia mau ditransfer ke departemen 2 dalam jumlah 1000 unit itu, berarti biaya per unitnya tinggal total biaya produksi berapa dibagi jumlah produksi. Jadi 48.000 dibagi 1000 sama dengan 48 rupiah. Nah, di situ kan kayak yang saya bilang barang jadinya di departemen 1 itu jadi bahan bakunya di departemen 2 ya toh. Makanya yang di departemen 2 di halaman 11.13 dia di situ bahan baku langsungnya 48.000 itu yang ditransfer dari departemen 1. Terus ada upah langsungnya 18.000 sama overhead. Overheadnya itu tolong diganti 14.000 bukan 12.000 ya. Terus ketemu totalnya 80.000. Nah, itu habis itu untuk masuk ke gudang sejumlah 1000 unit itu juga biaya per unitnya itu bukan 18.000 dibagi 1000 tapi 80.000 dibagi 1000. Ketemunya biaya per unitnya 80 rupiah. Nah, jadi persediaan barang jadinya 80 rupiah per unit. Udah paham sampai sini? Terus laporannya ya tinggal ditulis kayak gitu. Paham ya?